Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra Afiati, NPM 202151145. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan artikel mengenai hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perencanaan. Perencanaan adalah bentuk kegiatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta, dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan, serta dianggap perlu untuk mencapai hasil terbaik. Terdapat beberapa pengertian perencanaan menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Bintoro Cokro Aminoto dalam Husaini Usman tahun 2008 menyebutkan, perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Alder tahun 1999 dalam Rustiadi tahun 2008 halaman 339 menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Yang ketiga, menurut Ulbert Silaklahi dalam Lapis tahun 2009 menyatakan bahwa perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta memutuskan dan mengatur pemberdayaan manusia, informasi, finansial, metode, dan waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas. Nah, jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan merupakan proses yang dapat menentukan yang ingin dicapai di masa depan dengan mengikuti langkah-langkah tertentu agar tujuannya dapat tercapai. Nah, terdapat 4 langkah-langkah dalam menyusun perencanaan yang sangat penting untuk dipelajari. Hal ini bertujuan agar rencana yang tersusun lebih sistematis serta efektif. Langkah pertama yaitu menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas. Organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan atau hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Yang keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada.
Nah, tentunya perencanaan memiliki tujuan dan fungsi. Menurut Albert Silalahi, menjelaskan bahwa tujuan perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan adalah jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, atau a way to anticipate and offset change. Yang kedua, perencanaan memberikan pengarahan atau direction kepada administrator maupun non-administrator. Dan yang ketiga, perencanaan juga dapat menghindari atau setidak-tidaknya memperkecil tumpang tindih dan pemborosan atau wasteful pelaksanaan aktivitas-aktivitas. Dan yang terakhir, perencanaan menetapkan tujuan-tujuan dan standar-standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan. Nah, sedangkan untuk fungsi perencanaan menurut Robbins dan Coulter menjelaskan fungsi dari perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan sebagai pengarah. Perencanaan merupakan upaya untuk meraih atau mendapatkan sesuatu secara lebih terkoordinasi. Dalam hal ini, perencanaan adalah sebagai pengarah atau guide dalam usaha untuk mencapai tujuan secara lebih terkoordinasi dan terarah. Yang kedua, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Pada dasarnya, di dunia ini tidak ada yang tidak mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi membawa ketidakpastian bagi organisasi. Kadang perubahan tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan, akan tetapi tidak jarang perubahan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketidakpastian inilah yang harus diminimalisasikan. Dengan adanya perencanaan, ketidakpastian yang akan terjadi di kemudian hari diantisipasi sebelumnya dengan perencanaan. Yang ketiga, perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Setiap organisasi pasti membutuhkan sumber daya. Dengan adanya perencanaan, sebuah organisasi pada awal-awal sudah melakukan perencanaan mengenai penggunaan sumber daya, sehingga diharapkan tidak terjadi pemborosan dalam hal penggunaan sumber daya yang ada, sehingga organisasi tersebut bisa meningkatkan tingkat efisiensinya. Yang terakhir yaitu perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas yang harus dicapai oleh organisasi dan diawasi pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen. Dalam perencanaan, perusahaan atau organisasi menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengawasan, perusahaan atau organisasi berusaha membandingkan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan realita di lapangan dan mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga bisa mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Kemudian terdapat beberapa karakteristik perencanaan pembelajaran menurut Sanjaya tahun 2011 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada signifikansi, diartikan sebagai kebermaknaan. Nilai signifikansi artinya adalah bahwa perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Yang kedua yaitu relevan, yang artinya sesuai. Nilai relevansi dalam perencanaan yang kita susun memiliki nilai kesesuaian baik internal maupun eksternal. Kesesuaian internal adalah perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga ada kepastian. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, mungkin guru merasa banyak alternatif yang dapat digunakan. Namun dari sekian banyak alternatif itu, hendaknya guru menentukan alternatif mana yang sesuai dan dapat diimplementasikan. Nilai kepastian itu bermakna bahwa dalam perencanaan pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, tidak lagi memuat alternatif-alternatif yang bisa dipilih, akan tetapi berisi langkah-langkah pasti yang dapat dilakukan secara sistematis. Kemudian ada adaptabilitas. Perencanaan pembelajaran yang disusun hendaknya bersifat lentur atau tidak kaku. Misalnya, perencanaan pembelajaran ini dapat diimplementasikan manakala memiliki syarat-syarat tertentu. Manakala syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perencanaan pembelajaran tidak dapat digunakan. Selanjutnya, kesederhanaan. Perencanaan pembelajaran harus bersifat sederhana, artinya mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan. Kemudian ada prediktif.
Perencanaan pembelajaran yang baik harus memiliki daya ramal yang kuat. Artinya, perencanaan dapat menggambarkan apa yang akan terjadi seandainya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dinilai jika adanya yang pertama, perencanaan disusun sesuai dengan tujuan perusahaan. Kedua, tepat sasaran. Ketiga, manajer menjalankan fungsinya sebagai seorang koordinator. Keempat, anggota atau karyawan berada dalam satu koordinasi. Kelima, anggota atau karyawan menjalankan fungsinya sesuai dengan perencanaan program. Keenam, peningkatan kualitas kerja karyawan atau anggota. Ketujuh, perencanaan berhasil membuat sebuah pelaksanaan. 8. Adanya pembagian sub-sub koordinasi untuk menjalankan sebuah program. Dan yang terakhir, adanya kesepemahaman antara manajer dengan karyawan atau anggotanya dalam membuat sebuah perencanaan. Nah, perencanaan juga memiliki berbagai jenis. Pada umumnya, perencanaan terbagi menjadi 3, yakni berdasarkan tingkatannya, berdasarkan jangka waktunya, dan berdasarkan ruang lingkupnya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu pembelajaran. Pembelajaran secara umum adalah proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Terdapat beberapa pengertian pembelajaran menurut para ahli yaitu, menurut Gagne, pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Kedua, menurut Munif Khotib, pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Ketiga, menurut Warsita, pembelajaran merupakan suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Keempat, menurut Dimyati dan Mujiono, pembelajaran merupakan kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Dan yang terakhir adalah menurut Arifin, pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan sistemik yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik atau guru dengan siswa, sumber belajar, dan lingkungan untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar siswa. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan antara peserta didik dan guru yang merupakan proses transfer ilmu dua arah yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru. Kemudian, pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas biasanya terdiri dari 3 tahapan. Tahapan ini disebut dengan istilah langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran adalah satu tahapan sistematis yang harus dilakukan guru ketika melaksanakan proses pembelajaran. 3 langkah-langkah pembelajaran tersebut yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti atau penyajian, dan kegiatan penutup. Nah, untuk kegiatan pendahuluan, dalam kegiatan ini hal-hal yang perlu disampaikan dan dilakukan yaitu mengkondisikan kelas, berdoa bersama, menyampaikan manfaat materi yang dipelajari, melakukan apresepsi, menyampaikan pokok bahasan atau tema pembelajaran, dan menyampaikan tujuan atau indikator pembelajaran. Kedua, ada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, hal-hal yang perlu disampaikan dan dilakukan yaitu menguraikan materi disertai contoh, mengkomunikasikan, memberi latihan, dan memberi tes akhir. Dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, hal-hal yang perlu disampaikan dan dilakukan yaitu merangkum materi, mengadakan refleksi, dan mengadakan tindak lanjut. Kemudian, Robert F. Meagher
mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, baik bagi guru maupun siswa. Menurut Nana Shaudi Sukmadinata mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang terakhir, memudahkan guru mengadakan penelitian. Menurut Wina Sanjaya, terdapat beberapa karakteristik penting dari istilah pembelajaran tersebut, yaitu pembelajaran berarti membelajarkan siswa. Dalam konteks pembelajaran, tujuan utama mengajar adalah membelajarkan siswa. Oleh karena itu, kriteria keberhasilan proses pembelajaran tidak diukur dari sejauh mana siswa telah menguasai materi pelajaran, akan tetapi diukur dari sejauh mana siswa telah melakukan proses belajar. Selanjutnya, proses belajar berlangsung di mana saja. Karena karakteristik pembelajaran berorientasi pada siswa, maka proses pembelajaran itu bisa terjadi di mana saja. Kelas bukanlah satu-satunya tempat belajar siswa. Mereka dapat memanfaatkan berbagai tempat untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan sifat materi ajar. Selanjutnya ada pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Tujuan pembelajaran bukanlah penguasaan materi ajar, akan tetapi proses untuk mengubah tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itulah, penguasaan materi ajar bukanlah akhir dari proses pembelajaran, akan tetapi hanya sebagai tujuan antara untuk pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama merupakan upaya sadar dan disengaja. Kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Dan yang terakhir, pelaksanaan terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasil. Selanjutnya ada jenis-jenis metode pembelajaran yang sering digunakan, yaitu yang pertama metode pembelajaran konvensional atau ceramah, kedua metode pembelajaran diskusi, ketiga metode pembelajaran demonstrasi, keempat metode pembelajaran eksperimen, kelima metode pembelajaran debat, dan yang terakhir metode pembelajaran peta konsep. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu matematika. Matematika adalah ilmu tentang kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Matematikawan menemukan pola, merumuskan dugaan baru, dan membangun kebenaran melalui metode deduksi ketat yang berasal dari aksioma dan definisi bertepatan. Seorang ahli matematika, Benjamin Peirce, disebut matematika sebagai ilmu yang menjelaskan kesimpulan penting. Istilah matematik, wiskunde, berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata matema yang berarti pengetahuan atau ilmu, atau dari kata lain yang serupa yaitu matanein yang berarti belajar atau berpikir. Jadi secara etimologis perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar, yang lebih menekankan pada aktivitas penalaran ratio. Matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Kemudian terdapat beberapa pengertian matematika menurut para ahli. Yang pertama menurut James, matematika adalah pola pikir terorganisir, bukti logis. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, representasi dari simbol dan padat. Lebih bahasa simbol dari sebuah ide daripada kedengarannya. Yang kedua, menurut Suwarsono, matematika adalah ilmu yang memiliki karakteristik khas, yaitu benda abstrak.
simbol penggunaan yang tidak banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan proses berpikir yang dibatasi oleh aturan yang ketat. Yang ketiga, menurut Susilo, matematika bukan hanya kumpulan angka, simbol, dan formula yang tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Sebaliknya, matematika tumbuh dan berakar di dunia nyata. Dan yang keempat, ada menurut Kline, matematika bukanlah pengetahuan yang dapat menjadi sempurna untuk dirinya sendiri, tetapi matematika terutama untuk membantu orang memahami dan mengatasi masalah matematika sosial, ekonomi, dan alam. Ini tumbuh dan berkembang karena proses berpikir. Oleh karena itu, logika adalah dasar untuk pembentukan matematika. Dan menurut Suherman, matematika adalah disiplin pemikiran dan prosedur pengolahan logika baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu tentang kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan, serta ilmu abstrak yang tumbuh dan berakar di dunia nyata. Matematika juga disebut ratunya ilmu karena merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar, yang lebih menekankan pada aktivitas penalaran ratio. Matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang disengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Pembelajaran matematika menurut Brunner adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Menurut Cobb, pembelajaran matematika sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Kemudian menurut Musetio, pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah proses pembelajaran antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika dalam mempelajari ilmu pengetahuan matematika. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran matematika di sekolah menurut Suherman, yaitu yang pertama, pembelajaran matematika berjenjang atau bertahap. Materi pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertahap, yaitu dari hal konkret ke abstrak, dari hal yang sederhana ke hal yang lebih kompleks, atau dari konsep mudah ke konsep yang lebih sukar. Kedua, pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Setiap pembelajaran materi baru perlu memperhatikan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Materi yang baru selalu dikaitkan dengan materi yang telah dipelajari. Pengulangan materi dengan cara memperluas dan memperdalam materi sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika. Ketiga, pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Matematika tersusun secara deduktif aksiomatik, namun demikian harus dapat dipilih pendekatan yang cocok dengan kondisi siswa. Meskipun dalam pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan deduktif, tapi masih bercampur dengan pendekatan induktif. Keempat yaitu pembelajaran matematika menganut kebenaran konsisten. Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsisten, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan atas pernyataan-pernyataan terdahulu yang telah diterima kebenarannya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran matematika dalam standar isi untuk Satuan Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006, yaitu yang pertama memahami konsep matematika.
menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau gagasan dan pernyataan matematika. Ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Kelima, memiliki sikap menghargai matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam pembelajaran matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam memecahkan permasalahan. Sedangkan tujuan pembelajaran matematika menurut Kemendikbud 2013 yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan tingkat tinggi siswa. Kedua, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistemik. Ketiga, memperoleh hasil belajar yang tinggi. Keempat, melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah. Dan yang terakhir, mengembangkan karakter siswa. Kemudian ada fungsi mata pelajaran matematika adalah sebagai alat, pola pikir, dan ilmu atau pengetahuan. Ketiga fungsi matematika tersebut hendaknya dijadikan acuan dalam pembelajaran matematika sekolah. Berikut penjelasan mengenai fungsi pembelajaran matematika. Menurut Tonga tahun 2013, yang pertama, matematika sebagai suatu alat. Guru hendaklah sangat diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh dalam penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam mata pelajaran lain, dalam kehidupan kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentunya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa sehingga diharapkan dapat membantu proses pembelajaran matematika di sekolah. Kedua, matematika sebagai pola pikir. Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. Kemudian yang terakhir, matematika sebagai ilmu atau pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, pembelajaran matematika di sekolah harus diwarnai oleh fungsi yang ketiga ini. Sebagai guru, harus mampu menunjukkan bahwa matematika selalu mencari kebenaran dan bersedia meralat kebenaran yang telah diterima. Bila ditemukan kesempatan untuk mencoba mengembangkan penemuan-penemuan sepanjang mengikuti pola pikir yang sah. Untuk pembahasan yang kelima, yaitu yang terakhir, merupakan mengenai perencanaan pembelajaran matematika. Perencanaan pembelajaran matematika yaitu tahap awal dalam kegiatan suatu pembelajaran matematika terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran matematika yang harus direncanakan dan diaktualisasikan serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasa sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar. Nah, manfaat dan fungsi dari perencanaan pembelajaran matematika adalah untuk dapat mengoptimalisasikan pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah atau perguruan tinggi. Acuan rencana ini akan menjadi pegangan dan landasan berpijak para pendidik dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hierarki materi matematikanya dapat berjalan dengan baik. Terdapat 7 langkah dalam penyusunan pembelajaran matematika, yaitu yang pertama merumuskan tujuan khusus. Dalam merancang pembelajaran, tugas pertama dari seorang guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta materi pelajarannya, sebab tujuan umum dari pembelajaran sudah dirumuskan oleh para pengembang kurikulum. Yang kedua, pengalaman belajar, yaitu memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman. Oleh karena itu, siswa harus didorong melakukan kegiatan tertentu. Ketiga, kegiatan belajar mengajar.
Dalam menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai, pada dasarnya kita dapat merancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Yang keempat, orang-orang yang terlibat. Perencanaan pembelajaran dengan pendekatan sistem juga bertanggung jawab dalam menentukan orang yang akan membantu dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran, khususnya yang berperan sebagai sumber belajar, meliputi instruktur atau guru dan juga tenaga profesional. Kelima yaitu bahan dan alat. Penyeleksian bahan dan alat juga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembelajaran. Penentuan bahan dan alat dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keberagaman kemampuan intelektual siswa. Kedua, jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa. Ketiga, tipe-tipe media alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keempat, bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan. Dan yang terakhir, fasilitas fisik yang tersedia. Selanjutnya adalah karakteristik yang keenam yaitu fasilitas fisik. Fasilitas fisik yang meliputi ruangan kelas, pusat media, laboratorium, atau ruangan untuk kelas berukuran besar. Guru dan siswa akan bekerja sama menggunakan bahan pelajaran, memanfaatkan alat, berdiskusi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Melalui evaluasi, kita dapat melihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Manakala berdasarkan evaluasi seluruh elemen telah tersedia dengan lengkap, maka kita dapat menentukan tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu menurut taksonomi Bloom, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir, serta kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan, yaitu yang pertama, pengetahuan adalah tingkatan tujuan kognitif yang paling rendah. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan untuk mengingat informasi yang sudah dipelajarinya atau recall. Kedua yaitu pemahaman, bukan hanya sekedar mengingat fakta, tetapi juga berkenaan dengan kemampuan menjelaskan, menerangkan, menafsirkan, atau kemampuan menangkap makna atau arti suatu konsep. Ketiga yaitu penerapan, berhubungan dengan kemampuan mengaplikasikan suatu bahan pelajaran yang sudah dipelajari ke dalam situasi baru yang konkret. Dan yang keempat ada analisis, adalah kemampuan menguraikan atau memecah suatu bahan pelajaran ke dalam bagian-bagian atau unsur-unsur serta hubungan atau antar bagian bahan itu. Kelima ada sintesis, adalah kemampuan untuk menghimpun bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang bermakna, seperti merumuskan tema, rencana, atau melihat hubungan abstrak dari berbagai informasi yang tersedia. Dan yang terakhir ada evaluasi, berkenaan dengan kemampuan membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan maksud atau kriteria tertentu. Nah, 3 tingkatan tujuan yang pertama yaitu pengetahuan, pemahaman, dan penerapan dikatakan tujuan kognitif tingkat rendah, sedangkan 3 tingkat berikutnya dikatakan sebagai tujuan kognitif tingkat tinggi. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dilakukan revisi pada tingkatan tujuan kognitif tersebut. Revisi atau perbaikan tersebut yaitu meliputi yang pertama, adanya penggantian posisi tingkatan yakni evaluasi yang pada awalnya ditempatkan pada posisi puncak menjadi posisi kelima, mengganti tingkatan sintesis yang digantikan dengan mencipta atau create sebagai tingkatan yang paling tinggi. Kedua, ada mengeluarkan aspek pengetahuan atau knowledge dari tingkatan kognitif digantikan dengan mengingat atau remember. Sedangkan pengetahuan itu sendiri dijadikan aspek tersendiri yang harus menaungi 6 tingkatan meliputi pengetahuan tentang fakta, konsep, prosedural, dan metakognitif. Kemudian yang ketiga, dimensi kognitif yang 6 tingkatan diubah dari kata benda menjadi kata kerja, yakni menjadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Domain yang kedua yaitu domain afektif.
berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek ketika telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Domain afektif juga memiliki tingkatan tertentu, yaitu yang pertama, penerimaan adalah sikap kesadaran atau kepekaan seseorang terhadap gejala, kondisi, keadaan, atau sesuatu masalah. Kedua, merespon atau menanggapi ditunjukkan oleh kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tertentu. Ketiga, menghargai berkenaan dengan kemampuan untuk memberi penilaian atau kepercayaan kepada masalah atau objek tertentu. Keempat, mengorganisasi atau mengatur diri berhubungan dengan pengembangan nilai ke dalam sistem organisasi tertentu, termasuk hubungan antar nilai dan tingkat prioritas nilai-nilai itu. Yang terakhir ada pola hidup atau karakterisasi nilai berkenaan dengan mengadakan sintesis dan internalisasi sistem nilai dengan pengkajian secara mendalam, sehingga nilai-nilai yang dibangunnya itu dijadikan pandangan atau pedoman hidup dalam bertindak dan berperilaku. Domain yang terakhir yaitu domain psikomotorik. Domain ini meliputi semua tingkah laku yang menggunakan syaraf dan otot badan. Aspek ini sering berhubungan dengan bidang studi yang lebih banyak menekankan kepada gerakan-gerakan atau keterampilan. Domain psikomotorik adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Ada 5 tingkatan yang termasuk ke dalam domain ini, yaitu keterampilan meniru, menggunakan, ketepatan, merangkaikan, dan keterampilan naturalisasi. Sekian penyampaian artikel yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.